Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Nunukan. Ini saya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan. Ini Pak, seperti apa PPDB tahun ini, Pak? Ya, ini hari ketiga dan hari ini kita berada di SMP 1. Nah, kita lihat ternyata di sini sudah ada zona-zonanya. Tinggal apakah dia mendaftar di lewat zona. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan melakukan pemantauan sistem penerimaan siswa baru di Nunukan berdasarkan surat edaran dengan memperketat protokol kesehatan saat kegiatan penerimaan siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Haji Junaidi SH, melakukan kunjungan pertamanya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 dan 4 Nunukan Selatan, dilanjut ke SMP Negeri 1 dan 2 Nunukan. Lebih calon ya, kita akan lihat aturannya nanti, Pak, ya, bagaimana, apakah 50% yang masuk gantian lagi, nanti bisa gantian lagi, jadi atau terjadi shift, kalau yang 50% jam sekian sampai jam sekian, yang 50% lagi jam sekian dan sekian. Tapi ya, kita akan lihat aturan nanti dari petunjuk dari pesan buat anak-anak, Pak. Ya, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa supaya kita segera terbebas dari pandemi ini dan kita bisa belajar di sekolah seperti biasa untuk meraih cita-cita kita. Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Nunukan untuk meninjau, melakukan monitoring bersama Kepala Dinas Pendidikan bagaimana proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Nunukan melalui online tahun ajaran 2021-2022. Dan saat ini saya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan. Ini Pak, seperti apa PPDB tahun ini, Pak? Ya, ini hari ketiga setelah dimulai pendaftaran hari Senin. Dan hari ini baru Kepala Dinas mempunyai kesempatan dan waktu. Tadi sudah meninjau di SMP 1 Nunukan Selatan. Kemudian yang tidak disangka-sangka itu di SMP Negeri 4 yang baru kita bangun, yang kita baru buka, sehingga pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat tentang pendidikan bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya Nunukan dan Nunukan Selatan. Dan hari ini kita berada di SMP 1. Nah, kita lihat ternyata di sini sudah ada zona-zonanya. Tinggal apakah dia mendaftar di lewat zona tempat tinggal, kemudian zona mutasi dan lain sebagainya. Nah, ini kita mendapatkan ngecek sejauh mana hambatan atau kendala pendaftaran lewat online ini. Makasih. Oke, kita masuk ke dalam untuk melihat proses PPDB. Ada 4 zonasi tahun ini. Begitu juga halnya di SMP Negeri 1 Nunukan, penerimaan peserta didik baru juga dilakukan secara daring. Untuk tahun ini, SMP Negeri 1 Nunukan hanya menerima 192 siswa sebanyak 6 kelas. Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 1 Nunukan, Nur Laila, mengatakan 2021-2022 itu dilakukan secara daring. Ya, jadi semua siswa atau peserta didik baru itu harus mendaftar lewat daring. Yang diterima hanya 192 siswa, 6 kelas. Alhamdulillah, kendala kecil sih seperti mati lampu kan, itu, kemudian jaringan. Kemarin memang ada satu orang tua datang mengatakan bahwa kami tidak punya HP Ibu, bagaimana? Nah, solusi kami, Bu, sebelum kami menolong Bapak itu, kami minta pasti ada saudara, pasti ada tetangga yang punya HP, minta tolonglah dulu. Nah, begitu solusinya kami berikan. Untuk zonasi tahun ini 50%. 50% berarti 95 siswa di jalur zonasi. Afirmasi 15%. Ya, 15% itu sekitar 29 siswa. Kemudian perpindahan orang tua 5% berarti hanya 10. Kemudian 30% untuk prestasi
Berarti itu sekitar 58 siswa. Iya, 1 tahun kakaknya itu harus perpindahannya 1 tahun. Orang tuanya di sini. Nah, adapun misalnya mereka belum mengurus kakak, mereka harus meminta keterangan domisili dari RT yang dia tempati atau kelurahan yang dia tempati. Mudah-mudahan PPDB tahun ini betul-betul kami laksanakan sesuai dengan juknis yang ada. Siswa yang diterima bisa merasa apa yang kami sudah layani itu merasa terpuaskan. Kemudian mudah-mudahan yang memang sesuai dengan jarak zonasi bisa diterima di sini. Kalau misalnya jalur prestasi, ya mudah-mudahan bisa merasa apa yang kami sudah lakukan bisa membuat mereka merasa bahwa memang SMP 1 sudah melaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Selesai melakukan pemantauan penerimaan siswa didik baru, tidak lupa Kadisdut Nunukan Haji Junaidi juga menyempatkan melihat aktivitas guru yang berada di dalam ruangan. Iya, Pak. Doakan menang ya, Pak. Doakan kami maju. Jessica. Iya. Jessica Iskandar. Oh, bukan, Pak. Itu ini apa matematika aja. Bawa nama baik sekolah. Ya, Jessica. Insya. Saya bawa nama baik sekolah, bawa nama baik keluarga, bawa nama baik guru-guru, bawa nama baik semua dinas pendidikan, semua masyarakat Kabupaten Nunukan ya. Ayanda bangga karena dari sekian banyak peserta didik, Jessica sama Aisyah mewakili teman-temannya ya. Semoga Tuhan memberikan kemudahan, memberikan langkah, memberikan kesehatan yang terbaik untuk kita semua. Ini lagi satu juga. Yang matematika. Ya. Bulan 7. Jadi ini pendaftaran sekarang bimbingan. Kan sebenarnya bimbingan sudah berlanjut sebelum mendaftar. Cuma kita bisa ada 6 didik, 3 yang boleh maju. Kita seleksi dulu tingkat sekolah, kita daftarkan di kabupaten. Iya. SMP Negeri 2 Nunukan juga melakukan secara online. Untuk tahun ini akan menerima peserta didik baru sebanyak 226 siswa dengan 7 ruang kelas. Dalam satu kelas sebanyak 32 siswa. Dikatakan Ketua Panitia PPBD SMP Negeri 2 Nunukan Impun Nopitasari. Mengupload berkas agak kesulitan, tapi alhamdulillah panitia bersedia membantu ketika mereka sudah registrasi, tapi terkendala dengan upload berkas, kami bantu secara offline. Menambah sekolah baru. Untuk wilayah Nunukan itu SMP Negeri 4, SD Negeri 6. Jadi SMP Negeri 4, SD Negeri 6. Nunukan Selatan semuanya. Nah, tadinya untuk SMP Negeri 4 Nunukan Selatan itu kita hanya menargetkan hanya 2 rombel, artinya 2 ruangan kelas untuk peserta didik, berarti 64 kan per kelas kan 32 sesuai dengan aturan. Ternyata luar biasa, artinya bahwa di tahun ajaran ini masyarakat, orang tua punya kesadaran untuk melanjutkan anaknya untuk ke jenjang yang lebih di atas lagi. Untuk SMP Negeri 4 itu bisa menjadi 3 ruangan kelas untuk belajar. Nah, kemudian juga di SD Negeri 6 Nunukan Selatan
Dan juga selain ada di wilayah Kota Nunukan dan Nunukan Selatan, ada juga di Kecamatan Dapil 3, yaitu kecamatan yang baru Lumbis Pasiangan. Kita juga membuka sekolah baru di situ, SMP Negeri 1 Kecamatan Lumbis Pasiangan. Dan kemudian juga selanjutnya di Kecamatan Sembakung Antulai. Nah, itu semua kita dan kita sudah lihat sendiri jumlah peserta didik yang minat, yang mendaftar itu bersyukur tidak ada hambatan dan kendalanya kita. Jadi ini bentuk pelayanan dasar kami kepada masyarakat. Artinya pelayanan dasar itu prioritas karena sesuai dengan diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itulah salah satunya kami mencarikan solusi, mengantisipasi jangan sampai nanti sekolah yang sebelumnya tadi kita merasa kurang untuk tahun 2021, tahun ajaran baru 2022 ini kita bersyukur sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat tentang sekolah-sekolah ini. PDB tahun ini yang tidak sangka-sangka di luar target ya. Kita menginginkan adanya tatap muka nanti di tahun ajaran baru. Kita melihat nanti situasi perkembangan pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan segera berlalu dan penambahan pasien COVID-19 itu berkurang dan kita kembali ke zona hijau. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan dalam kesempatan yang sangat berarti, yang sangat berharga ini, kami yang pertama mengingatkan kepada peserta didik, selamat kepada peserta didik yang sudah menyelesaikan pendidikannya baik di tingkat SD, kemudian melanjutkan ke tingkat SMP, kemudian yang kedua yang dari tingkat SMP melanjutkan ke ke sekolah yang lebih tinggi yaitu ke SMA ataupun SMK. Nah, berharap hendaknya tetap semangat ya, tetap optimis, tetap menggantungkan cita-citanya walaupun dalam situasi COVID-19 ini kita tetap mawas diri dan menjaga keprotokolan COVID-19 harus kita indahkan, harus kita budidayakan sebaik-baiknya dalam lingkungan sehari-hari, pola hidup sehat dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak keluar rumah tanpa mengindahkan keprotokolan COVID-19 ini.